Halo teman-teman, kembali di sini Lonai Channel dengan program Menara Penjaga Republik. Tema kita kali ini 3 poin penting untuk mengoreksi logika di balik kritik Bapak Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo. Lonai Channel tidak bermaksud membuat suasana ini tambah gaduh. Publik Indonesia saat ini sedang ramai membicarakan kritik yang disampaikan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Karena beliau beranggapan bahwa kritik itu ditujukan kepada Presiden, bukan ditujukan kepada individu seorang Presiden Joko Widodo. Mari kita simak satu persatu 3 poin penting ini untuk mengoreksi logika di balik kritik tersebut. Yang pertama, Rocky Gerung membuat satu pembelaan diri bahwa dia memisahkan secara tegas Joko Widodo sebagai seorang presiden dan Joko Widodo sebagai seorang individu. Dan dia mengatakan bahwa kritik itu ditujukan kepada beliau sebagai presiden yang memegang suatu jabatan publik, bahkan jabatan yang dipilih oleh rakyat. Sampai pada titik itu, logika Rocky Gerung ada benarnya. Karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mengawasi dan mengoreksi seorang pejabat publik. Tetapi persoalannya adalah kata-kata yang diucapkan oleh Rocky Gerung jauh dari kepantasan, jauh dari kepatutan. Dan lebih dari itu, kata-kata yang digunakannya itu lebih merupakan predikat atau atribut kepada karakter atau tingkat intelijensi seorang individu. Dan bukan atribut atau predikat kepada mutu kebijakannya. Nah, di situ persoalannya. Karena itu, Rocky Gerung sedang mempraktekkan suatu argumen yang di dalam ilmu perdebatan itu disebut sebagai argumentum ad hominem atau di ad hominem argument. Maksudnya apa? Maksudnya suatu perdebatan yang ditujukan untuk merendahkan individu, yang ditujukan kepada orangnya, ya, sebagai objek penderita. Ad hominem itu berasal dari kata homo. Nah, kalau dia berubah menjadi hominem, itu artinya objek penderita, ya. Nah, dalam hal ini kata-kata yang beliau gunakan membuat pribadi Joko Widodo atau individu Joko Widodo sebagai objek penderita, ya, dalam kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Nah, seandainya atribut yang dia mau pakai itu untuk dikenakan kepada kebijakannya, mestinya dia mengatakan kebijakannya itu misalnya merugikan rakyat, membawa kerugian bagi Indonesia, ya, atau tidak sesuai dengan undang-undang atau konstitusi Indonesia. Nah, argumen itu bisa diteruskan. Tetapi jelas dari kata-kata yang dia gunakan, atribut itu hanya cocok untuk pribadi seseorang. Nah, dalam hal itu dia telah menerapkan suatu argumentum ad hominem, ya, yang ditujukan kepada individu atau yang ditujukan kepada manusianya. Kalau yang dia maksud adalah untuk mengoreksi kebijakan Presiden Joko Widodo, misalnya dalam hubungan Indonesia dengan Tiongkok, maka wajib hukumnya bagi seorang akademisi atau seorang pemikir seperti Rocky Gerung untuk menjelaskan apa yang salah dengan kebijakan Presiden Joko Widodo dengan data-data yang kredibel, ya, bahkan dengan angka-angka yang dia bisa tunjukkan bahwa ini jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia.
Nah, jika data itu tidak diberikan atau sekedar untuk menyampaikan suatu ejekan kepada pribadi Presiden Joko Widodo, maka itu tidak berbeda dengan teriakan orang di jalanan. Nah, ini mestinya tidak dilakukan oleh Rocky Gerung sebagai seorang akademisi. Nah, karena itu tidak heran kalau publik mempunyai persepsi bahwa ini adalah suatu bentuk penghinaan atau suatu bentuk ejekan kepada Presiden Joko Widodo. Nah, karena itu patut dipersoalkan dan ini harus dikoreksi. Negara demokrasi memerlukan kontestasi ide, memerlukan kritik dari masyarakat. Tapi kritik yang dimaksud adalah kritik yang ditujukan kepada kebijakan pemerintah, bagaimana mengoreksinya. Dan lebih dari itu, wajib hukumnya bagi seorang pengkritik, bagi seorang akademisi, untuk menyampaikan alternatif kebijakan yang lebih baik. Solusi yang baik itu seperti apa? Apakah solusi itu doable, realistik? Dan harus juga dibuktikan dengan angka-angka. Ya. Perlu juga diketahui atau dijelaskan kepada publik apakah ada best practices di dalam dunia internasional sehingga Indonesia bisa mengadopsi solusi alternatif itu. Tapi sejauh yang kita ikuti, Bapak Rocky Gerung belum memberikan solusi alternatif tersebut. Itu sangat dibutuhkan pemerintah, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini, pemirsa, adalah asumsi yang digunakan oleh Rocky Gerung. Dia mengkritik kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok dan beliau menandatangani kerjasama dengan Tiongkok. Nah, dia mengasumsikan bahwa posisi Indonesia dan Tiongkok harus sama. Nah, asumsi politik dan kemanusiaan ini ada benarnya. Karena Indonesia dan Tiongkok adalah sama-sama negara berdaulat. Jadi kedudukannya itu sejajar. Tapi dalam bidang ekonomi, saya tidak mengatakan bahwa posisi Indonesia lebih rendah. Bukan itu maksudnya. Tetapi suasana atau konteksnya lebih kompleks. Di dalam hubungan internasional atau di dalam analisis kebijakan luar negeri, kerjasama ekonomi biasanya yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah saling menguntungkan. Mutually beneficial. Menguntungkan untuk Tiongkok, menguntungkan juga untuk Indonesia. Ya, itu satu. Jadi harus saling menguntungkan kerjasamanya. Yang kedua, di dalam analisis kebijakan luar negeri ada yang dikenal dengan trade-off. Ya, trade-off itu maksudnya gini. Kita pinjam uang dari Tiongkok, kita bayar bunganya, tetapi kita mendapat keuntungan, misalnya ada lapangan kerja yang tersedia banyak bagi rakyat Indonesia. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi, ada hilirisasi industri, ada pembangunan infrastruktur. Jadi suatu negara atau pemerintah harus cerdas mengidentifikasi trade-off yang dimaksud. Mudah-mudahan ilustrasi yang saya gunakan berikut ini membantu. Seandainya Rocky Gerung atau siapa saja ingin kredit mobil atau kredit rumah. Nah, kemudian dia menegosiasi dengan bank yang memberikan kredit itu. Lalu Rocky Gerung mengatakan, saya menghendaki pinjaman tanpa bunga. Atau saya ingin bunganya serendah mungkin. Saya tidak ingin ada agunan di dalam pinjaman ini. Kreditur atau bank itu dengan ringan akan mengatakan, silakan Bapak mencari bank yang lain. Nah, demikian pun di dalam kerjasama suatu negara dengan
negara lain yang ekonominya lebih maju, kita tidak bisa memaksakan keinginan kita. Nah, mungkin pemirsa bertanya, idealkah dunia seperti itu? Tidak ideal. Itu adalah realitas kerjasama ekonomi yang terjadi di mana saja. Tidak ada yang gratis di dalam kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara manapun. Selalu ada cost, selalu ada pengorbanan tertentu. Sama dengan kita meminjam uang dari bank, kita harus bayar bunganya. Kita harus menyediakan agunan. Itu adalah praktik yang sangat universal. Kita tidak bisa memaksakan idealisme kita kepada orang yang mengulurkan keinginannya untuk kerjasama dengan kita. Ya. Betapapun itu kita inginkan karena itu sesuatu yang ideal. Tapi kita tidak hidup di dalam dunia yang ideal seperti itu. Nah, karena itu ya, kritik yang disampaikan oleh Rocky Gerung kepada Presiden ya, mengabaikan realitas seperti yang saya maksudkan tadi. Sepanjang kerjasama ekonomi ini memberi keuntungan kepada Indonesia dan pemerintah Indonesia sudah menjelaskan bahwa keuntungan yang kita peroleh 1, 2, 3 dengan angka-angka yang jelas, saya pikir pemerintah Indonesia tidak melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Ya. Karena itu mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah di dalam hubungan internasional ada alternatif lain selain itu karena kita menghadapi situasi yang sangat tidak ideal. Nah, di Amerika Latin orang pernah mengembangkan yang namanya teori ketergantungan. Ya, dengan satu rekomendasi kebijakan, putuskan saja hubungan dengan negara donor, negara kreditor. Ya. Karena hubungan kerjasama dengan negara kreditur itu akan bersifat eksploitatif, kita akan tetap menjadi negara terkebelakang. Tetapi teori itu sudah ditinggalkan, sudah usang, karena sangat tidak realistis. Ya. Satu. Nah, mari kita lihat di dalam sejarah. Ya. Sejarah negara-negara miskin, negara-negara berkembang, negara-negara yang hancur di dalam perang, bagaimana mereka meningkat menjadi negara maju. Satu kuncinya, yaitu negara-negara tersebut membuka diri kepada dunia luar, kepada pasar global, kepada pasar regional. Dan mereka bisa naik kelas. Ya. Mari kita lihat Jepang dan Eropa Barat. Ya. Jepang dan Eropa Barat hancur ekonominya ya, setelah Perang Dunia Kedua. Tapi apa yang mereka lakukan setelah Perang Dunia Kedua? Eropa Barat mendapat bantuan dari Amerika Serikat yang namanya Marshall Plan. Ya, Amerika memberikan bantuan. Nah, setelah itu Eropa Barat membuka dirinya kepada perekonomian, perdagangan internasional, kerjasama ekonomi, ya, sesama negara maju, dia membuka pintu. Demikian pun juga yang dilakukan oleh Jepang. Jepang itu hidup dari perdagangan internasional karena tidak mempunyai kekayaan alam seperti Indonesia. Dan apa hasilnya? Jepang menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia sekitar tahun 80-an, tahun 90-an ya. Nah, yang kedua adalah negara-negara yang disebut newly industrializing economies ya, atau newly industrializing countries, NICS ya. Yaitu Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Mereka juga naik tingkat karena membuka diri kepada dunia luar, membuka diri kepada kerjasama internasional. Secara cerdas, secara kreatif, itu yang dilakukan. Contoh yang ketiga, yaitu Tiongkok sendiri. Tiongkok itu negara tadinya negara yang sama dengan kita, negara yang miskin. Tetapi Deng Xiaoping membuka Tiongkok kepada dunia luar. Tiongkok bergabung dengan World Trade Organization. Dan kita lihat sekarang, Tiongkok menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Bahkan nanti mungkin akan melampaui Amerika Serikat. Kata para ahli demikian. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah
BRICS, negara-negara ya Brazil, ya India, termasuk China, Afrika Selatan, juga menempuh jalan yang sama. Dan bersamaan dengan itu, apa yang kita sebut dengan emerging economies, emerging markets. Dan Indonesia masuk sebagai salah satu dari emerging markets ini. Juga dengan cara yang sama, membuka diri kepada kerjasama internasional, tapi secara cerdas. Nah, tapi ada satu catatan, pemirsa, yaitu setiap negara yang membuka diri kepada dunia luar harus memenuhi syarat tertentu untuk domestiknya. Yaitu apa? Tata kelola pemerintahan yang baik, ya, good governance, law enforcement, penegakan hukum yang efektif, pembangunan infrastruktur. Singkatnya, mereka harus meningkatkan daya saing supaya mereka punya perolehan dari kerjasama ekonomi itu meningkat. Itu syarat yang harus dipenuhi. Nah, kebanyakan negara berkembang gagal di dalam hal ini. Nah, inilah Indonesia harus berhati-hati supaya syarat-syarat domestik ini kita penuhi agar kerjasama kita dengan dunia luar tidak merugikan kita, tapi membawa keuntungan, membawa trade-off yang tadi saya maksudkan. Nah, itu yang saya kira sedang dikerjakan oleh pemerintah, dan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan, ya, telah menjelaskan kepada publik hasil-hasil apa yang sudah kita capai melalui berbagai kerjasama itu. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, untuk mengoreksi logika di balik pemikiran atau kritik dari Rocky Gerung ini, yaitu beliau mencampur adukan posisinya sebagai akademisi, sebagai seorang pemikir yang independen, dan sebagai pengamat yang seolah-olah ikut bermain di dalam politik praktis tersebut. Nah, kalau demikian, maka publik akan sulit menentukan kapan Bapak Rocky Gerung bicara sebagai pemikir, sebagai filsuf, ya, kapan dia berbicara sebagai orang yang ikut bermain di dalam politik. Nah, sebagai orang yang belajar filsafat, saya menduga Bapak Rocky Gerung pasti sudah membaca karya Plato yang terkenal, The Republic. Ya. Di dalam buku The Republic itu, Plato menjelaskan bahwa pemikir, filsuf itu bekerja dengan instrumentalisasi reason, akal budi. Yang bentuk terbaiknya, ya, yang bentuk excellentnya, ya, kalau akal budi itu digunakan, yaitu wisdom, ya, yaitu menjadi orang yang bijak. Nah, menurut Plato, orang bijak inilah yang harusnya memimpin negara. Dia menyebutnya dengan filsuf raja, philosopher king. Tetapi ya, yang dimaksud oleh Plato itu sebagai sesuatu yang ideal, yang sulit kita terapkan saat ini. Tapi Plato mempunyai satu logika yang sangat sangat relevan untuk saat ini, di mana kita membutuhkan pemimpin yang bijak dimanapun. Pemimpin negara itu harus bijak dia, ya, harus bisa menciptakan keadilan. Itu poinnya. Nah, sedangkan seorang praktisi, seorang politisi yang ikut bermain dalam politik, bedanya dengan seorang filsuf adalah biasanya politisi itu kebanyakan, ya, saya tidak mengatakan semua mereka, lebih dikendalikan oleh hasrat untuk berkuasa, ya, untuk mengejar popularitas, untuk mengejar macam-macam, ya, keuntungan yang sifatnya utilitarian, ya. Itu bedanya. Dia bekerja dengan prinsip yang disebut oleh Plato itu appetite for power, hasrat untuk berkuasa. Nah, Rocky Gerung tahu bahwa itu adalah suatu mental faculty, kemampuan mental manusia yang paling rendah. Dibutuhkan akal budi untuk mengontrol hasrat untuk berkuasa itu. Oke, saya akan jelaskan lebih jauh. Kalaupun yang dimaksud oleh Bapak Rocky Gerung bukan hasrat untuk memegang jabatan publik tertentu,
Tetapi bisa juga hasrat berkuasa itu dimaksudkan untuk mempunyai atau memiliki apa yang disebut di dalam analisis filsafat itu discursive power. Ya. Artinya menguasai pemikiran publik, ya, untuk meyakinkan publik bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu patut didengar dan itu sesuatu yang benar. Jadi kan dia ingin menguasai pendengarnya. Nah, itu juga kekuasaan, ya. Hasrat untuk menguasai pendapat publik, opini publik, itu juga kekuasaan, ya. Dan itu yang disebut dengan discursive power. Dan saya duga Pak Rocky Gerung tidak akan bisa membantah ini. Sebab kalau dia membantah, pertanyaannya dari mana semangatnya yang berapi-api untuk meyakinkan publik bahwa apa yang dia katakan benar. Dan memang setiap orang yang berdiri di hadapan publik untuk meyakinkan publik, di baliknya itu ada hasrat yang disebut dengan untuk discursive power. Menguasai cara berpikir orang. Nah, ini yang harus kita berhati-hati. Apakah kita mengemukakan pendapat atau kritik di hadapan publik itu hanya untuk popularitas, hanya untuk memiliki penggemar atau orang yang mengagumi kita dalam jumlah yang besar sehingga kita dapatkan keuntungan dari situ. Nah, di sini kita harus berhati-hati. Nah, pemirsa, dengan 3 poin penting ini kita atau Lonai Channel dalam hal ini ingin mengembangkan suatu kontestasi ide yang sehat, ya, yang memberikan edukasi kepada publik, ya, bahwa setiap pemikiran itu harus diadu untuk mencari satu pemikiran yang lebih baik, ya. Dan kita harus menjelaskan kepada masyarakat, ya, untung rugi dari satu kebijakan tertentu, ya, tapi dengan alternatif yang lebih baik, ya. Kalau kita tidak memberikan alternatif, maka tidak ada orang yang menganggap pemikiran kita suatu pemikiran yang serius. Nah, demikian Lonai Channel dengan 3 poin penting untuk mengoreksi kritik, logika di balik kritik Rocky Gerung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi publik untuk memahami kontroversi ini secara lebih baik. Jumpa lagi Lonai Channel di program berikutnya.